Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Gusnadifah, NIM 19230026, Prodi Akuntansi, tugas Seminar Akuntansi Keuangan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan judul artikel Towards a Green and Sustainable Recovery from COVID-19. Pembahasan teori. Sementara COVID-19 telah meninggalkan jejak kerugian ekonomi dan sosial yang menghancurkan, ia telah mendorong eksternalitas positif, sementara yang insidental bagi lingkungan dan iklim. Kunci di antaranya meliputi peningkatan kualitas udara dan air, langit yang lebih cerah, dan proyeksi penurunan emisi karbon global sebesar 8% pada akhir tahun 2020. Namun, sebagian besar keuntungan iklim dan lingkungan ini adalah efek sekunder dari penguncian yang diinduksi COVID-19 dan tidak didasarkan pada tindakan kebijakan yang disengaja, yang meragukan keberlanjutan dan kemampuannya untuk berkontribusi pada transisi ekonomi hijau. Kasus dalam kesepakatan NAIDO dan Fisher 2020 menegaskan bahwa 2/3 dari 169 target SDG berada di bawah ancaman akibat pandemi ini atau tidak diposisikan untuk mengurangi dampaknya. Hal ini didasarkan pada faktor keberhasilan SDGs yang menopang pertumbuhan ekonomi dan globalisasi. Keduanya digagalkan oleh pandemi COVID-19. Sampel Laporan Program Lingkungan PBB 2016 menunjukkan bahwa 60% dari semua penyakit menular pada manusia bersifat zoonosis atau menular ke manusia melalui hewan. Seperti halnya 75% dari semua penyakit menular yang muncul dengan degradasi lingkungan sebagai pemicu utamanya. Teknik analisis data. Secara kuantitatif, Bank Dunia 2020A 2020B memproyeksikan bahwa antara 40 juta hingga 60 juta orang akan didorong kembali ke dalam kemiskinan pada akhir tahun 2020, membuat pengentasan kemiskinan pada tahun 2030 di luar jangkauan. Hasil, untuk membalikan lintasan pembangunan global yang ada yang bekerja untuk ekonomi, tetapi melawan masyarakat dan planet ini, aktor negara dan non-negara di seluruh dunia harus memanfaatkan jendela peluang langka yang disajikan oleh paket pemulihan COVID-19. Mereka dapat mewujudkannya dengan menggalang dukungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan kontribusi yang ditentukan secara nasional atau NDCS sebagai kompas paket pemulihan COVID-19. Desain paket ini harus didukung oleh pendekatan One Health, mengkondisikan akses ke dana talangan oleh perusahaan untuk komitmen mereka terhadap pelaporan keberlanjutan perusahaan, mengintegrasikan perubahan iklim dan kelestarian lingkungan dalam strategi pemulihan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.